Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning, Miss. So, before we start our meeting today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, how are you today? Alhamdulillah. I'm fine too. Okay, everyone is here today? Yes. Okay, alhamdulillah. Okay, langsung saja. What do you think about this? Percakapan, Miss. Ya, good. Ini adalah percakapan tentang greeting. Apa yang kalian ketahui tentang greeting? Sapaan. Ya, salam, sapaan. Betul sekali anak-anak. Oke, Miss akan bertanya ketika kalian bertemu dengan seseorang, apakah kalian menyapanya? Iya, Miss. Kenal. Ya, sapaan seperti apa? Halo. Ya, betul. Halo, assalamualaikum. Ya, sebagai umat muslim, ketika kita bertemu seseorang, sebaiknya kita mengucapkan assalamualaikum. Lalu ucapan yang lain seperti apa contohnya? Selamat pagi. Ya, betul sekali. Selamat pagi. Hello, hi. Oke, betul sekali anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang greetings. Repeat after me. Greetings. What is greetings? Greeting merupakan ungkapan yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan tegur sapa atau memberikan salam kepada orang lain. Oke, next. Fungsi dari greeting adalah ketika kalian bertemu seseorang, kalian menyapanya atau memberikan salam. Oke. Bagian apa yang ada di greeting? Oke, good. Di greeting itu kita ada expression atau vocabulary seperti hi. Repeat after me. Hi. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. And good night. Good night. Good morning apa artinya anak-anak? Selamat pagi. Oke, good afternoon. Selamat. Siang. Good evening. Selamat malam. Good night. Selamat malam. Nah, betul sekali. Jika ada orang yang menyapa kita, tentunya kita akan memberikan salam. Misal ada orang yang menyapa hai, kita akan meresponnya kembali dengan hai. Lalu ketika ada orang yang menyapa good morning, kita akan menyapanya kembali dengan good morning. Lalu misal saya akan bertanya ke Mbak Yumna, ketika saya menyapa Anda good morning, Mbak Yumna jawabnya apa? Oke, betul sekali. Give applause to Mbak Yumna. Jadi perbedaan good evening dan good night itu apa anak-anak? Kan artinya sama aja selamat malam. Ada yang tahu? Good night kalau mau tidur. Ya, betul. Jadi good evening itu digunakan pada malam hari untuk mengawali sebuah perbincangan, sedangkan good night digunakan pada malam hari untuk mengakhiri sebuah perbincangan. Misalnya nih, kalian mau tidur, kalian bilang good night, oke? Oke. Lalu ketika kalian menyapa, tentunya kalian akan menanyakan kabar. Misal nih, Miss akan bertanya, hey Zakia, apa kabar? Nah, dalam bahasa Inggrisnya kita bisa menggunakan how are you, atau how's your day, atau how is going. Nah, responnya itu apa, Miss? Nah, responnya itu tergantung dengan keadaan kalian masing-masing. Misal, jika kalian sedang baik-baik saja, kalian bisa menjawabnya dengan I'm fine atau I'm good. Nah, misal jika semuanya berjalan dengan lancar, kalian bisa menjawabnya dengan everything is going well. Repeat after me.
Everything is going well. Oke, good. Nah, misal kalian sakit, kalian bisa menjawabnya dengan I'm sick, saya sakit, atau I'm not good, saya sedang tidak baik-baik saja. Jadi, responnya itu tergantung dengan keadaan kalian masing-masing pada saat itu. Oke, paham semua? Oke. Oke, Miss rasa kalian sudah paham ya? Sudah, Miss. Miss ingin kalian untuk membentuk kelompok. Satu kelompok beranggotakan 2 orang. Miss akan menugaskan tugas kelompok. Tugasnya adalah buatlah dialog terkait tentang greeting. Miss kasih waktu 20 menit untuk kalian mengerjakannya ya anak-anak. Silakan dikerjakan bersama. Oke. Sudah selesai? Miss, masih ada waktu 5 menit lagi ya anak-anak. Oke, time is over. Siapa yang mau maju? Oke, Mbak Zakia silakan maju ke depan bersama teman sekelompoknya ya. Mulai, Miss. Oke, silakan. Hi, Renata. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Oke, good. Give applause to Mbak Zakia and Mbak Dia. Oke, Miss kasih gift ya ke kalian berdua. Thank you. Oke. Tepuk tangan. Miss rasa kalian semua sudah paham semua ya? Oke, alhamdulillah. Give applause to you guys. Nah, Miss akan membagikan sebuah lembar kerja terkait tugas yang harus dikerjakan kalian di rumah ya, oke? Sudah dapat semua kertasnya? Sudah. Oke. Besok kertasnya itu dibawa ya, lalu kita cocokkan bersama-sama. Oke? Paham semua? Paham. Ada yang mau ditanyakan tidak? So far so good. Oke, berhubung waktunya sudah habis, Miss akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. See you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Gimana? Maksudnya pergi juga clip on ya. Sing gede nang jero ya. Iya, sing gede nang jero. Apa iya sih? Ya, orang keton ya. Nang nek. Aduh ngacan disit lah. Masa keki banget. Kayak terlalu gimana ya? Oh iya nang saku. Masa kayak gini? Ora lah. Nang saku lah ya. Kayak on loh. Iya di situ aja. Masa kayak gini ya? Iyalah ya. Nah. Tapi mana dulu ya kan? Aduh, copot mana? Bener lah ya, nyala ya.
Udah Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Riki. Di sini saya akan melakukan presentasi saya tentang materi descriptive text dengan kemampuan penilaian. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? Alhamdulillah, I'm fine too, thank you. So, as usual, before we open our meeting today, sebelum kita membuka pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Okay, I would like to check your attendance first. Dia? Hadir. Dian? Hadir. Okay, all of you are attending this meeting right now. Thank you so much. So today, sebelum Mr. tunjukkan ya terkait dengan apa yang akan kita pelajari, tolong teman-teman coba lihat slide di PowerPoint kita. Kira-kira ada yang kenal nggak itu siapa? No. He is Jeno. You know, like Jeno is the member of the NCT. Ya, mungkin ada yang idolnya Jeno. Ada, oh ya, Yumna. Do you know who is Jeno? Yes, I know. Kira-kira Jeno itu kenapa sih bisa jadi idolnya orang banyak gitu? Ganteng. Oke, terus? Oke, good. Ya, jadi yang teman-teman sebutkan itu merupakan salah satu bentuk penggambaran tentang seseorang. Ya, jadi itu merupakan salah satu bagian dari materi yang akan kita pelajari kali ini. Oke, jadi materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang descriptive text. Do you know what descriptive text is? Oh, mungkin belum tahu ya. Oke. Jadi descriptive text tadi yang sudah dicontohkan ya sama Mbak Yumna dan Mbak Dian itu merupakan salah satu teks yang akan menggambarkan tentang karakteristik atau physical appearance dari seseorang. Nah, ini ada beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama itu definition, purpose, generic structure, and language features. So, let's, without any further ado, the definition of the descriptive text is a text that describes a particular object in detail. Jadi merupakan teks yang menggambarkan tentang suatu objek secara detail. Jadi ketika kita ingin menggambarkan seseorang atau suatu tempat, kita menggunakan teks ini untuk mendeskripsikannya begitu. Ini berbeda dengan explanation text karena kalau teks yang satunya itu menggambarkan sesuatu secara general begitu. Oke, next tentang the purpose. The purpose is to describe or portray an object in detail. This can be object, can be people, animals, and so on. Jadi ketika teman-teman ingin mendeskripsikan, misalkan kalian punya kucing ya, kucing di rumah. Kucing kalian kan pasti berbeda kan, tingkah lakunya, ataupun karakteristik atau physical appearance-nya. Nah, itu yang membedakan teks deskriptif dengan teks explanation yang biasa gitu. Kalau explanation itu kayak lebih ke kucing di seluruh dunia itu dideskripsikan jadi satu, itu lebih general begitu ya. Oke, next about generic structure. So in the text of descriptive there are two parts of the generic structure. Yang pertama teman-teman bisa lihat, yang pertama itu tentang identification. Yang kedua itu tentang description. Jadi yang kalau identification itu isinya di bagian pertama paragraf itu terkait dengan introduction of the object. Misalkan I have a cat. My cat has a name, misalkan bla 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 and so on. Dan nanti di bagian berikutnya itu isinya description, berarti menggambarkan bahwa kucing tersebut secara detail. Misalkan my cat has a hobby to misalkan run or misalkan to sleep all over the time and so on gitu. Itu bagian kedua dari sebuah descriptive text atau di bagian description begitu ya. Itu generic structure-nya ada dua. Kemudian yang berikutnya terkait dengan language features. Language features itu atau unsur kebahasaan ya. Kalau generic structure itu strukturnya gitu. Kalau language feature itu unsur kebahasaannya. Biasanya commonly in adjective in descriptive text there are three. The first is adjective. Adjective apa? Ada yang tahu?
kata, iya yang kayak tadi disebutin Mbak Dian sama Mbak Yumna itu kan Jeno is handsome and so on ya, itu tentang language features gitu. Kemudian yang kedua ada simple present tense. Kita menggunakan tenses yang paling sederhana yang digunakan setiap hari karena kebiasaan itu kan berlangsung setiap hari begitu ya. Kemudian ada adverb of frequency, ini yang membedakan dari teks-teks lain. Ketika kita menggunakan descriptive text untuk mendeskripsikan sesuatu, maka kita menggunakan adverb of frequency, kata kerja yang menunjukkan keseringan benda itu melakukan sesuatu begitu. Misalkan often, sometimes, and so on begitu. Oke, ini ada contohnya example. So I would like to ask one of you to come forward and help me to describe one of the person yang tadi sudah Mr. sebutin ya di awal tentang Jeno. Ini ada kutipan salah satu paragraf tentang seseorang yaitu Jeno. Oke, mungkin ada yang mau maju, coba Mr. Tentukan dulu ya. Sekarang tanggal berapa? 24. Yang absennya 24 siapa? Yumna ya kalau nggak salah. Oke, Yumna, silakan Mbak Yumna, come forward. Oke, ya. Please you read the part of the text and be attentive to see Yumna read the text and find the errors. Okay? Okay. Go on. Physically, Jeno was a striking presence that complements his engaging personality. Standing at height that commands attention, his well-proportioned physique reflects his commitment to maintaining a healthy lifestyle. His expressive eyes often twinkling with a mix of curiosity and warmth draw people in and convey a sense depth and sincerity. Okay, give applause everyone. Okay, you can sit back. Oke, jadi yang disebutkan, yang dibacakan oleh Mbak Yumna tadi sudah benar ya. Cuma ada beberapa error. Contohnya di bagian often, we can say it like often without t, and twinkling. Okay, I think that's it about the how to read the descriptive text. And right now, I would like to ask you to do the assignment for a while. So please be in pair and find out about the error in the descriptive text. Okay, I would like to give you 5 minutes to do the text. Okay, go on. Okay, finish ya. Thank you so much for doing the exercises. So I would like to correct this ya. Jadi saya akan mengkoreksi pekerjaan kalian ini di rumah yang nantinya akan Mister bagikan hasilnya itu minggu depan begitu. Oke, other than that, Mister juga mau kasih kalian homework atau PR ya. Ini ada homework, silahkan teman-teman kerjakan ya. Itu juga nanti disubmit di minggu depan. Setelah pelajaran minggu depan itu selesai. Jadi kalau yang nilainya tadi akan Mister berikan minggu depan sebelum pelajaran selesai begitu ya. Oke, is there any question everyone? So far so good. Oke, thank you so much for your kind attention ya, karena sudah memperhatikan dan sudah paham ya berarti terkait dengan descriptive text. Oke, thank you so much. So, kalau misalkan nggak ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan descriptive text, Mister ingatkan lagi ya, jangan lupa untuk mengerjakan teks yang sudah Mister berikan. Fill in the blank and find the errors of the examples in the text. Okay? Okay, thank you so much for your kind attention. Mister bisa dismiss ya untuk kelas kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cheerio guys. Hah? Apa nih? Ayo. Iya. Suaranya melebur ya. Melebur ya.
on. Bluetooth mode. Waiting for connection. Siapa namanya? Maulida? Punya aku mana? WA. PPT ke WA. Ke WA. Kirim ke tele lah. Ini mana yang mana? Ini. Ini announcement. Ini mah udah dibuka kan? Oh iya. Belum. Connected. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Zaratu Zakia. Di sini saya akan menampilkan sebuah keterampilan menjelaskan. Oke, mari kita mulai. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Good morning. Alhamdulillah. Okay, before we start our meeting today, let's pray Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, all students are attending this class today? Yes, okay. Tidak ada yang absen ya? Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang announcement text. Di mana nanti di akhir kalian akan diberikan sebuah project untuk menulis teks announcement dan salah satu akan saya tunjuk untuk maju ke depan. Oke, let's start the material. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan kalian lihat video di sini. Good morning, school. Please listen carefully to these announcements about school uniforms. It is important to respect the school uniform. Please remember, Terdengar ya? wear Oke, apakah sudah dapat poinnya? Ini sebuah video apa? Sudah. Oh iya, pengumuman pinter. Biasanya kalian menemukan pengumuman ini di mana? Di sekolah ya? Oke, good, pinter. Oke, sekarang ibu akan menjelaskan apa sih itu pengumuman. Jadi, pengumuman atau announcement is a statement made to the public or to the media which give an information about something that has happened or that will happen. Jadi pengumuman itu adalah pernyataan tulisan yang dibuat secara resmi untuk memberikan sesuatu kepada orang banyak. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan. Jadi tujuan pengumuman ini adalah to inform the readers about recent event. Biasanya pengumuman ini bertujuan untuk menginformasikan pembaca atau penyimak kepada khalayak yang ramai untuk memberitakan tentang sesuatu kegiatan atau event ya. Tahu event kan? Oke. Kemudian kita akan membahas generic structure-nya. Ada apa aja sih? Ada head, content, dan closing. Head itu apa? Kepala. Oke, tapi di sini head itu artinya adalah pembuka. Jadi head itu adalah type or title of this event, di mana head ini itu adalah judul kegiatannya. Kemudian yang kedua ada content. Konten itu adalah the information about the target, date, place, and event. Jadi di dalam konten ini ada informasi tentang target membaca. Biasanya ada
tanggalnya, ada tempatnya, dan bentuk acaranya itu apa saja. Kemudian ada closing atau penutupan. Nah, di closing ini biasanya diinformasikan tentang event itu event apa sih gitu. Biasanya juga ada informasi untuk kalau kalian ingin mendatangi event ini, kalian harus menghubungi siapa gitu. Biasanya adalah RSVP. Oke. Kemudian selanjutnya ada type of announcement. Jadi jenis atau kind juga bisa di sini. Jenis announcement itu ada spoken dan written. Spoken itu yang diucapkan secara lisan, dan written itu adalah yang tertulis. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas written-nya saja, karena pada pertemuan kali ini judulnya adalah announcement text. Oke. Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang spoken announcement. Spoken announcement itu pengertiannya adalah should be delivered loudly and clearly so listener can catch the message very well. Jadi spoken announcement itu disampaikan dengan bahasa yang tegas dan lugas. Biasanya spoken announcement itu ada di stasiun atau di dalam kereta. Biasanya kan kalau kalian pernah naik kereta kan? Nah, oke, biasanya kalau di kereta kan ada pengumuman untuk para passengers, untuk para penumpang, kalian akan tiba di stasiun mana gitu kan? Oke, sudah dapat ya yang spoken announcement. Kemudian di sini ada contoh dari announcement text. To all students, thank you all for your hard work so that we can ease the burden of the flood victim. They are very grateful for what we have done for them and so on. Nah, di situ ditulis juga ada penulisnya, itu Lutfi Pratama, itu seorang prinsipal. Jadi arti dari pengumuman ini adalah kepala sekolah itu berterima kasih atas bantuan dan donasi siswa yang telah meringankan beban korban banjir. Walaupun demikian, masih banyak daerah yang membutuhkan donasi untuk mengumpulkannya. Jadi nanti jika siswa ingin melakukan donasi, kalian bisa menghubungi OSIS atau komite yang tertera di situ. Oke. Selanjutnya ada language feature, ada di using simple present, bisa dilihat ya di sini ya. Ada is, are, do not stop here, turn out, did correct. Ada using present future, ada will coordinate, ada juga using exact noun, ada all student, itu yang di akhir itu ya Lutfi Pratama. Oke, ada type of announcement, di sini ada banyak banget ya. Ada apa aja? Ada untuk event, job vacancy, sad news, orang hilang, missing of person, ada pengumuman produk baru, ada pengumuman pemenang, pernikahan, dan kelahiran. Nah, ini ada trik-trik untuk menulis announcement, nanti akan Ibu lampirkan ya di catatan kalian. Kemudian kita bisa menemukan announcement di mana saja, ada di radio, newspaper, magazine, card, billboard, dan televisi. Oke, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja kepada kalian, silahkan dikerjakan. Jadi di sini kalian akan diperintahkan untuk menuliskan teks announcement. Oke, sesuai dengan structure yang sudah Ibu berikan tadi ya. Oke, Ibu beri waktu berapa menit ya? Oke, 5 menit deh, 5 menit ya. Nanti akan Ibu panggil salah satu dari kalian untuk maju. Oke, ada kesulitan? 5 menit. Oke, apa sudah? Oke, silahkan ya, salah satu kalian harus maju. Siapa ya? Oke, Anissa Dian, silahkan maju. Dibacakan ya, yang keras. Announcement. In order to celebrate the 13th anniversary of our school, OSIS will hold several competitions including reading poetry, singing, storytelling, cooking, and many more. The event will be held Saturday, 23 Agustus 2023. Time 8 a.m. to 5 p.m. All class are required to send their representative to participate. Registration and other information, please contact the OSIS. Thank you. Oke, good. Big applause for Anissa Dian. Oke, jadi tadi tentang hari jadi sekolah ya. Oke, Anissa Dian sudah membuatnya dengan sangat baik. Oke, jadi semuanya sudah paham kan tentang announcement text?
Sudah, oke. Sudah bisa membuat announcement text? Oke, good. Mungkin sekian dari Ibu ya. Nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan kalian sebuah lembar kerja. Kalian akan mengerjakannya di rumah dan dikumpulkan minggu depan, oke? Oke, that's all for me. Zakia, thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di mana ya? Sini jangan. Gimana? Untuk Copot dulu nggak sih? ini. Yang ini. Ya. Mana sih nggak laptop orang? Tapi Ya kan dia orang muncul. Gini aja kali ya? Nggak kerekam gitu kan? Oh, ya. Tapi ini juga nggak bisa digerakin. Ini kan nyarain. Nggak tahu. Kenapa? Nggak bisa. Nggak bisa kok. Jangan. Ini enggak. Ini juga nggak bisa. Error. Nah ini bisa. Coba. Oh. Copot dulu kali ya ini. Nah, ini mana? Ketuan ini. Nih ya. Ini kan. Ya.
tuh. Nah, coba. Sini aja lah ya, biarin. Kan? Oh, nggak bisa sih. Tuh, nggak muncul di sini. Udah, Udah gitu aja lah ya. kasih aja nggak apa-apa. Gak apa lah. Gak bisa. Cantik bilangin Pak Arif. Apa aku matiin dulu ya? Gimana? Ini aku off. Kamu mau tetap kayak gini atau gimana? Nggak tahu. Tapi maksudnya haruskah kayak gitu? Apa kayak gini aja nggak apa-apa kan? Aku sih sebenarnya nggak tahu ya. Iya, nggak apa-apa kali ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zatalini Ramadona. Pada pertemuan kali ini saya akan micro teaching tentang descriptive text dengan keterampilan bertanya. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you today? Ya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini semuanya hadir? Hadir. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang descriptive text. Ada yang tahu apa itu descriptive text? Ya, baik. Di depan ada gambar, kalian bisa lihat gambar apa itu? Bunga. Iya. Ada yang mau menjelaskan bunga itu warna apa ya? Merah. Ya, kemudian apa lagi? Warna hijau. Ya, kemudian? Ada banyak. Temboknya putih. Baunya wangi. Iya. Oke. Nah, what is descriptive text? Descriptive text is a text that describe a particular object in detail. Jadi, teks deskriptif adalah sebuah teks yang mendeskripsikan objek tertentu secara rinci. Seperti yang sudah kalian lakukan tadi dalam mendeskripsikan bunga, itu adalah bagian dari sebuah description atau menjelaskan. Kemudian dalam descriptive text terdapat generic structure of descriptive text, yaitu ada identification dan juga description. Identification itu apa? Identification is to introduce what will be described, atau untuk mengenalkan apa yang akan dijelaskan. Sedangkan description adalah description that consists of part, qualities, or characters, and etc. Yaitu berisikan tentang deskripsi dari
sebuah objek yang sudah dikenalkan tadi. Di sini ada contohnya. Nah, ada gambar foto, ini foto teman Miss ya. Ada ya. Ada yang bersedia mau membacakan apa paragrafnya? Maulida, Miss. Ya, boleh Maulida. Di sini aja ya, Miss. Ya. I have a close friend. His name is Bagas. He is tall. He is a pointed nose, oval face, brown eyes, and hair. He is funny and kind. Ya, terima kasih. Nah, beri tepuk tangan untuk Maulida. Nah, pada paragraf ini terdapat generic structure of description. Nah, yang pertama itu di paragraf pertama ada identification. Itu di bagian I have a close friend, his name is Bagas. Jadi aku mempunyai seorang teman dekat namanya Bagas. Nah, itu bagian dari identification atau pengenalan. Kemudian di bagian description itu ada he is tall, he has a pointed nose, oval face, brown eyes and hair, and he's funny and kind. Jadi di bagian description-nya itu mendeskripsikan dari Bagasnya. Nah, dia tuh tinggi, terus punya hidung yang mancung, kemudian oval face, ya matanya berwarna apa? Brown? Coklat. Ya, kemudian rambutnya warna apa ya dia? Coklat juga, Miss. Nah, iya. Nah, dia itu orangnya lucu dan juga baik. Oke. Kemudian dalam descriptive text itu ada language features. Nah, di situ ada 3. Yang pertama ada adjective, kemudian simple present tense, and also action verb. Adjective itu apa? Jadi ketika kita mendeskripsikan sesuatu, kita pasti menggunakan kata sifat ya. Seperti tadi ada kata tall ya, tall. Kemudian bisa yang lainnya seperti besar, kecil, iya, handsome, terus pendek, pintar, maupun sebagainya. Kemudian simple present tense, dalam descriptive text itu kita menggunakan simple present tense karena kita biasanya mendeskripsikan itu berdasarkan fakta ya, dan juga ya kebenaran umum. Kemudian yang ketiga ada action verb. Jadi dalam descriptive text juga terdapat kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan, misalnya run, walk, sleep, dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian apa sih tujuan dari descriptive text itu? Di situ ada to describe person, thing, or place in specific, or to describe a particular person, thing, or place. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, baik, sekarang misalkan bagikan lembar kerja. Di sini ada gambarnya ya. Kalian bisa lihat. Nanti kalian tulis deskripsi dari gambar yang ada di kertas tersebut ya. Miss beri waktu 15 menit. Baik, sudah selesai ya semuanya? Sudah, Miss. Oke, Miss mau kalian membacakan description yang sudah kalian buat berdasarkan gambar tersebut. Maulida boleh maju? Apples are red fruit when ripe, but some are green and yellow. The outer skin of the fruit is soft and the flesh is firm. Oke, good. Give applause semuanya. Kemudian boleh Amalia maju. I have a cat. Her name is Bami. He has orange. She has a fat body. She has 4 legs. She has round eyes and a sharp gaze. Ya, give applause semuanya.
Nah, jadi untuk mengulas kembali tadi deskriptif teks itu apa ya teman-teman? Oke, baik. Miss rasa kalian sudah paham semuanya ya. Jadi Miss akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Udah bener ini. Udah unlock. Bismillahirrahmanirrahim. Udah Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Viani Aziza. Saya akan mempresentasikan materi introduction, keterampilan pengadaan variasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning, Miss. How are you? Fine. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Miss akan absen terlebih dahulu. Mas Riki, Mbak Dian, Mbak Yumna. Oke, good. Tidak ada yang absen ya? Hadir semua. Oke. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Good morning for you. Good morning for me. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Ya, kita akan belajar tentang introduction. Sebelumnya kalian tahu ungkapan apa saja yang digunakan dalam memperkenalkan diri? Ya, Mas Riki, apa aja? Ya, nama, terus hobi, alamat, ya, terus status, ya, seperti itu. Nah, Miss akan menunjukkan nih. What is your name? Kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terus di mana kita tinggal, berapa umur kita dalam bahasa Inggrisnya. Benar. Ini belum di itu ya. Yes, sebelumnya Ibu ingin menjelaskan tentang perkenalan. Sebelum kita memperkenalkan nama diri kita, kita harus memberikan greeting atau sapaan. Ya, seperti
hi, hello, good morning, good afternoon, good evening, and etc. Selanjutnya kita baru memberikan perkenalan seperti let me introduce myself, terus I would like to introduce myself. Baru kita menyebutkan nama kita, yaitu my name is Viani, my nickname is Via, you can call me Via gitu. Terus lokasi, kita memberikan informasi lokasi kita. Kalau kita itu tinggal di, misalnya kita tinggal di Purwokerto, di Kebumen, di Jakarta, dan yang lainnya. Terus kita juga memberikan informasi usia kita, misalnya umurnya 21 tahun dengan menggunakan I am 31 years old. Terus dan kalimat untuk bertanya kepada seseorang, yaitu what is your name? Kita menjawabnya my name is, misalnya Viani. Location, memberikan lokasi tempat tinggal kita. Where do you live? Saya tinggal di mana, misalnya Kebumen. Dan bisa menggunakan where do you come from? Dari mana kita berasal. Terus age, memberikan bertanya tentang umur. How old are you? Misal dengan menjawab I am 16 years old. Atau memberikan informasi profesi kita dengan bertanya what do you do? Apa yang sedang kita kerjakan? Misalnya kita sebagai pelajar. Hobi, what is your hobby? Dengan bertanya tentang hobi kita. Makanan favorit, what is your favorite food? Dan juga kita ketika ingin bertanya tentang mimpi seseorang, what do you want to be? Ingin menjadi apa? Oke. Ibu ingin mencontohkan perkenalan singkat, ya, seperti good morning everyone. Let me introduce myself. My name is Viani Aziza. I'm live in Kebumen. Terus my hobby is cooking and I am 16 years old. Tuh. Oke. Coba kalian tulis bagaimana cara kalian memperkenalkan diri. Mbak Nabila, silakan maju untuk memperkenalkan diri. Contoh memperkenalkan diri. Berapa sih? Ya. Hello guys, my name is Nabila Senggom. You can call me Nabila. I'm 20 years old and now I'm studying Queen Sainzul Purwokerto. Oke, thank you. Give applause. Ya. Begitu ya cara memperkenalkan diri kita. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak salah, Miss minta maaf. Untuk tugas hari ini yaitu kita membuat video, nanti di share di grup. Ya, seperti itu, nanti di share di grup. Oke. That's all for me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu? Iya, lupa.
sampai 9 Oh iya. Aku lupa tadi. Lupa apa katanya. Jangan lupa kok, saya yakin. Ki wis nyala mbok, ki wis auto nyala. Ya apa sih? Kenapa rane buruk kan? Wis nyala ki berarti. Oke. Ding ding ding. Apa? Murah kok. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Dwi Saputri. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang keterampilan membimbing kelompok kecil. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa ya teman-temannya. Oke, Mas Riki, silakan. Mari kita berdoa sebelum pelajaran dimulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Miss mau nanya nih, ada yang nggak berangkat atau semuanya berangkat? Oke, berangkat semua ya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan agar kita bisa belajar pada hari ini. Kemarin kita udah belajar tentang apa ya? Lupa nih. Kok lupa, dilupain gitu aja ya? Oh iya, pinter. 1 point for Mas dan Mas Riki dan Mbak Yuna. Nah, berhubung kemarin kita udah belajar tentang asking and giving opinion, Miss ada sedikit tugas, nggak sedikit sih sebenarnya, masih berkaitan dengan asking and giving opinion. Asking and giving opinion itu apa? Ada yang masih ingat? Pendapat, iya betul. Nah, masih berhubungan dengan hal tentang asking and giving opinion ya tentunya. Nah, langsung saja. Nih, kita mau arisan, oke? Arisan. Oke, nah. Nanti Miss kasih ini secara random. Nah, kalian kan ada nomornya nih. Nah, untuk menentukan kelompoknya, kalian disamain nih sama, misalnya saya ini sama Maulida nomor 1, berarti itu kelompok 1. Begitupun seterusnya. Oke? Silakan yuk arisan dikocok. Oke. Oke, udah ya? Udah? Oke, silakan mengelompok berdasarkan nomor yang sudah. Oke? Oke, udah ya. Nih, Zadal ini kelompok 1, Riki, Yuna kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, sekarang attention please. Nah, ini nih, Miss punya ini. Apa yang kalian pikirkan tentang ini? What do you think about this picture? Oh, jamet. Kok jamet ya? Main HP ya, anak kecil sekarang udah pada main HP ya. Nah, Miss pengen nih kalian tuh mengungkapkan pendapat kalian tentang nih this picture, tentang maraknya penggunaan gadget pada anak-anak kecil. Oke? Nah, kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Nanti setelah itu kalian mempresentasikan di depan. Oke? Kalian tukar pendapat dengan teman kalian. Oke? Miss beri waktu 15 menit dari sekarang. Silahkan. Apakah ada kesulitan? Banyak nih. Oh, banyak. Apa itu? Kesulitan hidup. Susah ya, Mbak. Oke. Kamu gimana? Kesulitan ini. Aduh. Apakah ada kesulitan? Nothing. Oke, silahkan dikerjakan. Diskusi dengan teman kelompok kalian. Kalau ada mengalami kesulitan, bisa tanya aja ke Miss. Oke? Oke, tadi over. Siapa nih di sini yang mau kasih opini kalian tentang mana tadi? Nih, tentang maraknya penggunaan gadget pada anak kecil sekarang. Oke, silahkan. Siapa? Ayo yang berani. Oke, silahkan Mbak Yuna, sini maju. Cantik banget. Oke. Oke, what do you think about this picture? Kasih opini kamu ke teman-teman kamu. In my opinion, and Ricky, Oke. it's okay for children to use gadget as long
as they are supervised by their parents. Preach. Oke, apakah ada pendapat lain? Pendapat lain? Oh, silakan duduk dulu. 1 point for Mbak Yumna and Mas Riki. Give applause please. Nah, thank you. Oke, pendapat lain nih tentang gambar ini tentunya ya. Apakah ada perbedaan pendapat mungkin dari kalian? Silakan bisa dibacakan itu apa? Duduk ya, Miss. Oh iya, duduk aja nggak apa-apa. In my opinion, for elementary school, children it would be better not to be introduced to gadget because this can have bad impact. Oke, banyak pendapat ya. Ada perbedaan pendapat. Mbak siapa namanya? Iya. Mbak Dia sama Mbak Yumna, kelompoknya itu beda pendapat ya. Intinya penggunaan gadget pada anak SD itu terdapat ada pro kontra tersendiri ya. Oke, jadi poinnya tuh kita tuh asking and giving opinion itu kita belajar tentang apa sih tadi? Bertanya dan meminta pendapat. Iya, betul banget Mas Riki. Jadi kita bisa mengetahui pendapat antara satu sama lain seperti itu ya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, oke, so far so good ya. Nah, for next meeting kita akan belajar tentang greeting. Oke, jadi materi pada hari ini jangan dilupain gitu aja. Ingat, jangan dilupain siapa? Iya, oke, that's good. Sekian mungkin itu dari Miss. Ingat poin-poinnya, jangan dilupain materinya. Oke? See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyong ke kebiri nyong ke 6 So what do you think about this picture? Nyong lagi beres ngerti kita siapa abi siapa nawan mikir sih aslinya cuma males banget pengusur di PP lo tekong dulu acara apa lagi bumen udah takut kita mulai sambil ini kan orang. Oh iya, kelalen. Astagfirullah. Jangan dibawa pulang dong. Suka kelupaan. kapan Enggak. Yang dulu kan mantan sih bukan ini. Gitu deh. Mana sih? Biar. Iya. Cek. Masuk nggak? Udah masuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo guys, saya Nabila Standing Room. Di perekaman kali ini membawakan keterampilan membuka dan menutup. Terus materinya tentang descriptive text untuk kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Ya, kurang semangat nih. Halo guys. Hai. Nah, good morning. Morning. How are you today? Alhamdulillah. How are you today, guys? Fine. Yeah. Hi. Now, in this day today, I have 2 friends, Rabbit and Teddy Bear. Rabbit have 2 ears, long and pink color, and bear have 2 ear same, but the color is cream. Ya, gimana nih teman-teman kabarnya? Fine? Are you happy today? Happy dong. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand. Ya, pinter banget ya. Sebelum mulai pembelajaran, dirapiin dulu ya duduknya. Ya, pinter. Coba, hands is up, hands to the side, hands to forward, sit carefully. Ya. Attention please. Attention.
get set. Let's pray begin. Finish? Okay. Yeah. Before we start our lesson today, Miss absen dulu ya. Maulida? Present, Miss. Present. Ricky? Present. Viani? Present. Zaratus? Present. Ya. All here, right? Nah, today Miss have, what is it? You know? What is it? Doll. It's a unicorn. Unicorn, right? Before that, drinking ya. What ya? Nih, Miss have text. Betul ya? Belum sarapan soalnya. Jadinya nggak semangat. Tapi teman-teman anak-anak harus tetap semangat ya. Nah, coba bareng-bareng yuk kita deskripsiin ada apa aja sih di doll ini. Coba yang di grup. Body? Bodinya blue. Terus have Has one horn. horn. What is horn? Tanduk. Tanduk. Tanduknya On his head. on his head. Then He has long lower hair. ya long hair nih. Punya rambut ya, cantik banget. Kudanya jadi duta sampo lain. Enggak lah ya. Terus jadi apa lagi? Footnya kakinya He has bright fur. Bright eyes, bercahaya ya, terang banget. Meskipun loyo tapi matanya bercahaya gitu. Ceria berarti ya. Terus senyumnya gimana senyumnya? manis Manis banget. Tapi dianya malu-malu. Jadinya cuma mesennya mingkem-mingkem gitu ya. Nah, jadi descriptive text itu apa sih? Dari yang udah kalian sebutin tadi. Ya, ciri-ciri descriptive text itu tulisan atau teks yang menggambarkan tentang sesuatu objek, tempat, hewan atau sesuatu atau benda yang secara rinci. Nah, berarti tujuannya untuk apa ya? untuk Mendeskripsikan sesuatu. Pinter banget nih semuanya, tepuk tangan. Iya. Nah, untuk tugas ke depan, tadi gambar yang udah Miss bagi, tolong ditulis sesuai gambarnya. Gambar apa ya tadi? Unicorn ditulis ya, dikumpulin minggu depan, oke? Oke. Sebelum Miss tutup, ada yang mau ditanyakan? Nothing. Jadi hari ini kita belajar apa tadi? Deskriptif teks yang menggambarkan tentang sesuatu. Ada apa aja tadi? Tempat, benda, dan orang. Selain itu ada juga situasi. Nah, sebelum ditutup, coba bersihkan lagi. Tadi kan masuknya bersih, sekarang juga harus bersih. Hands in up, hands to the side, hands in front. Sit carefully. Before we close our class today, let's pray begin. Finish? Ya, jangan lupa PR-nya ya. Dan untuk minggu depan kita akan belajar tentang text recount, tentang penggambaran sesuatu juga. Jadi untuk materi ini jangan dilupa. Thank you very much for your attention and see you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa lah. Label text. Iya. Yang nomor 2 deh kayaknya.
Ya aku lupa. Kayaknya ya deh. PPT tahu. Ini bukan berarti. PPT. Tuh. Kok ya itu? Ya aku ngirim PPT tahu mas. Sebentar. Ini. Ya, ada sini. Dokumen. Bukan. Yang itu mas tadi, yang ini nih. Kok kayak ini? Itu dokter. Coba yang ini. Ya. Gimana ya? Di WA bukan? Di WA ke grup. Udah tak kirim ke mas. Mana sih? Mana? Belum dikirim ke orang. Nggak ada sinyal mas. Aduh. Ini Catherine punya project. Bentar. Bentar. Udah nggak mas? Ini belum masuk. Udah. Baru Gimana? masuk. WA. Iya. Ini yang barusan ya? Coba dibuka sama mas. Enggak, sama aja. Tidak belum masuk. Di WA-nya mas. Aku PC. Kayak ini ya. Bentar ya guys. Oke, biar. Ini. Yang ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Hasan Halifah Pamudi. Sini saya akan mempresentasikan tentang materi label teks dan keterampilan mengelola kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Okay, how are you today? Fine, how about you? Alhamdulillah, I'm fine too, thank you. Oke, saya Miss absen terlebih dahulu ya. Dia? Amalia? Zatalini? Oke, hadir semua ya, berarti sehat semua ya, alhamdulillah. Tapi Miss lihat ada yang tidak sehat nih. Kalian tahu yang nggak sehat tuh siapa? Ya benar, ruang kita tuh tidak sehat. Tuh lihat banyak sampah berserakan di bawah meja kalian. Jadi sekarang kalian ambil sampah yang ada di bawah meja kalian terlebih dahulu dan buang di tempat sampah ya. Oke, dan sekarang rapihkan meja kalian, luruskan dengan barisan yang paling depan terlebih dahulu ya.
Nah, kalau seperti ini kan enak dilihatnya, nyaman juga buat belajar. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, tolong buku atau sesuatu barang-barang yang tidak berkaitan dengan materi pagi hari ini bisa disimpan terlebih dahulu ya. Oke. Materi pada pagi hari ini itu tentang label text. Ada yang tahu apa itu label text? Bukan ya. Oke, label text is defined as a small piece of paper, fabric, plastic, or similar material attached to a product and giving information about it. Jadi, label adalah potongan kecil dari kertas, kain, atau plastik atau bahan yang lainnya yang dicantumkan pada suatu produk untuk memberikan informasi tentang produk tersebut. Oke, yang belakang itu kok tidur? Kenapa tidur? Oh, begadang kenapa? Oh, kalian jangan sering begadang ya. Begadang itu tidak baik buat kesehatan. Itu juga bisa buat kalian tidak fokus untuk belajar juga. Iya. Tadi yang ngantuk bisa wudhu terlebih dahulu ya. Oke. Kayak yang selanjutnya yaitu from a label we will know about. Satu, dari label itu kita dapat tahu the brand of the product, itu merek dari produk tersebut. Yang kedua itu the name of the product, itu nama dari produk. Yang ketiga itu description. Yang keempat itu content. Yang kelima itu ingredients atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Yang keenam itu direction to use atau petunjuk untuk menggunakannya. Yang ketujuh itu direction to store atau petunjuk penyimpanan. Yang terakhir itu expiration date atau tanggal kadaluarsa. Oke, yang selanjutnya itu function dari label text. Yang pertama itu to get the information of the product atau untuk mendapatkan informasi rinci tentang suatu produk. Yang kedua itu to avoid harmful effect atau untuk menghindari efek samping yang berbahaya. Yang ketiga itu to choose healthy and safe product atau untuk memilih produk yang sehat dan aman. Dan yang keempat itu to get the best result atau untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Oke. Yang terakhir itu language feature-nya of label text, itu ungkapan, dan yang pertama itu ungkapan dan kosakatanya yang biasa digunakan pada obat, makanan dan minuman. Yang kedua itu menggunakan imperative sentence of command. Oke. Sebelum Ibu tutup materi pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan kalian pekerjaan rumah. Itu kalian isi soal yang di bawah itu seperti merek merek produk tersebut, terus nama produk, komposisi dan lain sebagainya. Dan minggu depan dikumpulkan ke Ibu ya. Oke. Sekian materi pada pagi hari ini. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.
Masih belum apa? Taruh mana ya? Jangan ininya sini aja. Taruh mana? Help. Gini nggak sih? Taruh sini. Nanti dadanya kekuruk lah. Mau ketutup parah. Sabahul Nur. Kok nggak ada apa-apanya, Riki? Nanti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Yumna Anisma Putri Dewanti. Hari ini akan mempresentasikan keterampilan menjelaskan dengan materi report text. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. Aduh, kayaknya pada ceria-ceria banget ya hari ini ya. Okay, good. Okay, before we start learning, let's pray together. Okay, good. Hari ini siapa nih yang nggak berangkat? Rido kenapa ya? Sakit. Oke, Rido sakit ya. Yang lain pada jaga kesehatan ya, biar nggak kayak Rido, oke? So, kalian ada yang tahu nggak nih? Hari ini mau belajar apa? Report text. Betul, report text. Nih, Miss bawa apa? Kertas. Apa nih gambarnya? Banjir. Betul, banjir. Biasanya banjir itu kalian lihat di mana? Ada yang pernah lihat langsung? Jakarta. Betul, Jakarta. Di TV. Iya, di TV di Jakarta ya. Jangan sampai Purwokerto juga kena banjir. Makanya kita harus tetap menjaga lingkungan, betul, kebersihan. Nah, jadi kalian sering ngelihat ini banjir, berita di TV. Nah, berita itu termasuk report text. Nah, hari ini kita akan belajar report text ya. Jadi, report text itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Berita, Miss. Betul, berita ya. Untuk lebih jelasnya, what is report text? Berita. Ada yang tahu kepanjangannya berita? Maksudnya lebih jelasnya gitu, lebih detailnya apa? Informasi. Ya, report text is a text which presents information about something as it is a result of systematic observation and analysis. Nah, di dalam report text itu ada apa aja? Kita bisa kita bisa mendeskripsikan report text itu dilihat dari apanya aja sih? Ada struktur teks. Nah, struktur teks itu dibagi jadi dua di dalam report text, yaitu ada general classification. General classification itu biasanya ada di paragraf pertama. Ya, biasanya itu pengenalan kayak banjir terjadinya di mana, kayak karena apa gitu ya. Terus untuk selanjutnya yaitu ada language features. Nah, language features itu biasanya bahasa apa aja sih yang digunakan dalam report text? Bahasa Inggris, Miss. Betul, bahasa Inggris juga. Terus biasanya kalau misalnya berita itu terjadi di lampau ya, maksudnya kemarin sudah berlalu gitu. Biasanya berarti pakai apa? Betul, ada past tense, sama ada penghubung kayak gitu ya. Sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Berita itu apa? So far so good, Miss.
Oke, so far so good. Jadi Miss akan memerintahkan kalian untuk membuat teks berita ya. Diberikan waktu 5 menit ya. Ya, silahkan dikerjakan. Sudah? Ya, ada yang ingin mempresentasikan? Oke, Mbak Diani silakan maju ke depan ya. Ya, silakan dianalisis teksnya. Di paragraf pertama ada general classification, terus di paragraf kedua, ketiga ada description miss. Ya, terus? Unfamiliar words-nya ada flooding. Ini apa sama? Nah, ya, ada yang tahu artinya flooding nggak? Mbak Dian nggak tahu nih. Banjir miss. Betul. Tepuk tangan buat Mbak Amalia. Terus Nah, ada terus? lagi satu. Apa? Oh, Dutch colonial. Dutch colonial. Ya, Dutch colonial ada yang tahu nggak? Dutch colonial. What is? Udah tahu miss. Apa? Betul, masa penjajahan Belanda. Tepuk tangan buat Mas Riki. Ya oke, silakan Mbak Dian kembali ke tempat duduk. Nah oke, sudah jelas ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai teks yang udah kalian bikin nih, report teks berita. Tidak ada miss. So far so good. Oke, so far so good ya. Jadi Miss akan melakukan pembahasan ulang. Siapa nih yang masih ingat apa sih itu report teks? Gimana Mas Riki, angkat tangannya dulu dong. Oke, gimana? Jadi kalau report text itu is a text that give information in common way. Betul. Give information in common way. Lalu apa sih berita yang tadi kita bahas? Flooding miss. Betul, banjir. Oke, sudah jelas? Sudah. Ya, Miss akhiri pembelajaran hari ini ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini nih. Seguyu bayi. Kalau Riki karena dia. Bukan sih. Ini bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Hayu Megananda. Di sini saya akan membawakan materi tentang prosedur text dengan keterampilan penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone.
How are you today? I'm fine. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak nih hari ini Miss mau menjelaskan materi tentang apa? Oke, masih dulu. Oke, sebelumnya mungkin kita berdoa dulu ya agar pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Materi hari ini yaitu tentang prosedur text. Konten yang akan saya jelaskan yaitu tentang definition, purpose, generic structure, dan types. Ada yang tahu nggak nih apa sih pengertian prosedur teks? Coba angkat tangannya yang tahu dong. Ya, Mbak Nabila. Text procedure is a text that explain how to do something or make something step by step. Oke, artinya apa ya Mbak Nabila? Cara untuk membuat sesuatu atau membuat sesuatu. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Mbak Nabila dong. Jadi, prosedur teks yaitu teks yang menjelaskan cara membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu langkah demi langkah. Lalu, tujuan dari adanya teks prosedur itu ada 4. Yang pertama, to show, tell, or explain how to make something, atau menjelaskan bagaimana cara membuat sesuatu. Yang kedua yaitu to make people know how to do something properly, atau memberitahu kepada seseorang bagaimana membuat sesuatu dengan cara yang baik dan benar. Yang ketiga yaitu to explain how to use, atau menjelaskan cara menggunakan sesuatu seperti menggunakan komputer, menggunakan laptop, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu to give guidance in using certain appliance, atau memberitahu panduan cara menggunakan alat tertentu. Yang selanjutnya itu generic structure. Dalam teks prosedur, generic structure itu ada 3. Yang pertama goals, yang kedua material, dan yang ketiga step. Goals yaitu tujuan, atau biasanya itu ada pada judulnya, seperti cara membuat nasi goreng atau cara mematikan komputer dan lain-lain. Yang kedua yaitu material atau bahan, dan yang terakhir itu langkah-langkahnya. Lalu di sini ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama simple prosedur text atau teks prosedur sederhana. Biasanya teks prosedur sederhana yaitu memiliki 2 sampai 3 langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Yang kedua yaitu kompleks prosedur text atau teks prosedur kompleks. Teks ini biasanya memiliki banyak langkah atau cara-cara yang rumit untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir yaitu protokol prosedur teks atau teks prosedur protokol, yang biasanya ini tuh dalam melakukan sesuatu tidak harus berurutan sesuai dengan langkah-langkahnya. Oke, selanjutnya Miss ada salah satu contoh teks prosedur. Miss minta salah satu untuk maju ke depan. Mbak Amalia bisa maju ke depan. Ya, tolong bacakan dan jelaskan tentang teks prosedur ini. 5 langkah cuci tangan yang benar. Yang pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Yang kedua, gunakan sabun, bersihkan telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, dan bawah kuku. Yang ketiga, gosok tangan minimal 20 detik. 4, bilas tangan dengan air bersih yang mengalir. Dan yang terakhir, keringkan tangan dengan kain atau tisu yang bersih. Oke, terima kasih Mbak Amalia. Jadi tadi apa ya langkah-langkah yang dibacakan oleh Mbak Amalia itu tentang apa sih? Mencuci tangan yang baik. Oke. Mungkin tugas untuk hari ini Miss minta kalian membuat contoh teks prosedur. Bisa memilih teks prosedur sederhana, kompleks, ataupun yang protokol. Oke, sampai sini paham semua? Miss, ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak. Oke, jadi kesimpulan pada hari ini kita itu belajar tentang apa ya? Tentang prosedur teks. Apa itu teks prosedur?
Ya, oke. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Jangan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya akan micro teaching dengan keterampilan memberikan penguatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine too. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, before start our study, Miss akan mengecek presensi kalian ya. Pertama, dia Maulida, Satelini, Ricky. Ya, berangkat semua ya. Oh iya, ketinggalan. Dian masuk ya. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Expression agreement. Nah, sebelum mulai Miss mau tanya nih, kita kan sering banget melakukan diskusi ya. Berarti sering untuk melakukan perbedaan pendapat ya dengan teman-teman. Nah, hal itu berkaitan dengan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu expressing of agreement and disagreement. Ada yang tahu agreement itu apa? Ya, agreement adalah sebuah ungkapan atau sikap setuju terhadap tindakan pendapat orang lain. Dan sebaliknya, disagreement adalah sikap menentang terhadap tindakan atau pendapat yang diberikan orang lain pada suatu individu maupun kelompok. Nah, selanjutnya ada function atau fungsi dari expression of agreement dan disagreement. Fungsi utamanya yaitu untuk mengungkapkan rasa setuju dan tidak setuju terhadap suatu hal. Agreement dan disagreement juga bisa membantu kita untuk mengasah kemampuan asking and giving opinion. Terlebih jika kita mempunyai perbedaan pendapat atau tidak setuju, itu harus disertai dengan alasan yang menguatkan atau opini kita yang terhadap permasalahan. Nah, selanjutnya ada contoh ungkapan dari agreement. Ini ungkapan yang hanya sekedar setuju, nggak setuju banget gitu. Yang pertama ada I agree, aku setuju. Yang kedua ada fine with me, tak masalah, that's right, itu benar, you are right, kamu benar, and so on. Selanjutnya ada contoh ungkapan
strongly agree, yaitu yang benar-benar setuju gitu. Gimana sih cara ngungkapinya? Nah, cara ngungkapinya itu ada contohnya, I agree with you 100%. Aku setuju dengan kamu 100%. Berarti itu menandakan kita tuh benar-benar setuju dengan pendapatnya seseorang. Nah, yang kedua ada that's so true. Itu sangat benar. That's exactly how I feel. Itulah yang saya rasakan. I fully support the idea. Saya sepenuhnya mendukung gagasan itu. Nah, dan masih banyak lagi ya itu ya. Nah, selanjutnya itu ada example of expression of disagreement. Yang pertama di dalam formal situation. Yang pertama ada I can't belong with you. Saya tidak sepaham dengan Anda. Artinya kita tidak bisa membenarkan apa pendapat dari seseorang yang sudah disampaikan. Yang kedua ada I would not say that. Saya tidak bisa mengatakan begitu. Yang ketiga, I cannot agree with. Saya tidak dapat menyetujui pendapat Anda. Yang terakhir ada I'm not sure about that. Saya tidak yakin dengan hal itu. Nah, yang kedua, selain ada di dalam formal situation, ada juga di dalam informal situation. Biasanya digunakan dalam berbincang dengan teman sebaya, teman kelas, ataupun dalam informal situation yang tidak resmi. Contohnya ada speak for yourself. Itu kan menurutmu. Nah, itu kan menandakan kita tidak dalam keadaan yang dalam acara yang formal. Nah, yang kedua ada are you kidding me? Apakah kamu bercanda? Tiga ada you must be joking, and I could not agree less. Saya sangat tidak setuju. Nah, di dalam pernyataan tidak setuju, kita juga bisa mengatakan kalau misal benar-benar tidak setuju gitu dengan mengatakan absolutely not, benar-benar tidak, of course not, tentu saja tidak, nothing of the kind, tidak ada yang seperti itu, I disagree completely, saya sangat tidak setuju, dan sebagainya. Nah, di dalam menyampaikan pendapat, kita juga kadang-kadang kan kayak setengah setuju, setengah nggak setuju. Jadi kayak sebagian setuju, sebagian tidak. Nah, gimana sih cara ungkapinya? Nah, di sini Miss sudah kasih contoh cara menjelasinya, yaitu dengan I suppose so. Saya rasa begitu. I guess so. Saya rasa begitu juga. And I think so. Saya kira demikian. Nah, di sini juga terdapat contoh dari dialog yang menggambarkan expression of agreement dan disagreement. Ada yang mau bisa membacakan contohnya? Dua anak, Maulidia dan Satalini. Bukan. Ya, boleh masuk. Ya, siapa yang ya situ. Grace, Nesmith, James, and Emma are already on summer break, right? Yes, Jack. They will get a full moon home. How about we take them on vacation to Turkey? I totally agree with you. Where is the destination about to go? How about going to Cappadocia? Tell me about it. Nah ya, terima kasih. Give applause to Maulida and Satalini. Nah, selanjutnya Miss punya 3 gambar. Nah, di bawahnya juga sudah terdapat pernyataan. Yang pertama ada gambar banjir, bullying, and anak kecil yang bermain game. Ada yang ingin menanggapi dari salah satu gambar? Ya, boleh. Coba. Ya, Miss. Iya, ya silakan. I don't agree with this opinion because in my opinion spending time playing gadget is a negative thing. Iya, karena anak kecil biasanya lebih baik bermain dengan teman sebaya daripada dengan gadget. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Not yet, Miss. Iya, cukup. So good. Do you understand? Yes. Oke, kalau gitu berhubung waktunya sebentar lagi selesai, jadi Miss
mau kasih homework atau PR. PR-nya yaitu membuat dialog tentang agreement dan disagreement. Ya, gitu ya. Ya, thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.